Yamadaki, Horaumum, Horaumum. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Ahmad Yodan dari penerbitan 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jurnalistik. Yuk, kita coba cek dulu. Pengertian jurnalistik. Jurnalistik yaitu sebuah proses atau ilmu dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita. Jurnalistik disebut juga dengan kewartawanan. Jurnalistik berasal dari kata jurnal, yang artinya harian atau catatan tentang peristiwa sehari-hari, atau dimaknai juga dengan surat kabar. Di dalam kamus jurnalistik, didefinisikan dengan kegiatan menyiapkan, mengedit, menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lain. Pengertian jurnalistik menurut para ahli. Pertama, Eric Hobdings. Jurnalistik menurut Eric Hobdings adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama, dan tepat dalam rangka membela kebenaran dan keadilan. Kedua, Awe Wijaya. Jurnalistik menurut Awe Wijaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun alasannya mengenai berbagai peristiwa kejadian sehari-hari yang aktual, faktual, dalam waktu secepat-cepatnya. Ya, kita tunggu sampai iklan. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tetapi hal terpenting yang pernah saya dapatkan adalah pengalaman yang tak ternilai. Dan saya akan membagikan pengalaman saya kepada Anda. Inilah yang dilakukan banyak trader melakukan transaksi. Mereka menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk meraih penghasilannya. Sejujurnya, itulah yang menghentikan saya. Saya mengerti seberapa jauh ketidaktahuan saya dari dunia keuangan. Saya menonton The Wolf of Wall Street dan saya berpikir, wow, orang-orang ini menghasilkan uang dari ketiadaan. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang bursa, atau saham, atau apapun itu. Namun setahun yang lalu saya menemukan Binomo. Ini adalah platform. Bagi para pemula pun dapat melakukan transaksi perdagangan. Dan yang seperti saya katakan, saya sekarang bisa menghasilkan lebih dari $1.000 hanya dengan mencurahkan 2-3 jam waktu saya untuk trading. Sekarang teman-teman saya telah menyebut saya sukses, karena saya bisa jalan-jalan kemana saja, ke belahan dunia manapun yang saya inginkan. Dan mereka juga belajar cara mendapatkan penghasilannya. Secara jurnalistik, perkembangan jurnalistik di Indonesia berawal dari Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan, Indonesia juga memakai kewartawanan untuk alat perjuangan. Pada era tersebut, antara lain di Bintang Timur, Java Budu, Bintang Barat, Medan Perjanji Terbit, di masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, yang mana setiap koran dilarang. Namun pada akhirnya terdapat 5 media yang memperoleh izin terbit, antara lain Sinar Baru, Asia Raja, Suara Asia, Cahaya dan Sinar Matahari. Selepas kemerdekaan di Indonesia yang membawa keuntungan untuk kewartawanan, pemerintah Indonesia memanfaatkan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Jenis-jenis jurnalistik. Menurut media yang dipakai publikasi atau menyebarluaskan informasi, jurnalistik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, jurnalistik cetak, print atau print journalism. Jurnalistik cetak adalah proses jurnalistik di media cetak atau print media, seperti koran atau surat kabar atau majalah atau tabloid. Yang kedua itu adalah jurnalistik elektronik atau electronic journalism, atau jurnalistik penyiaran atau broadcast journalism. Jurnalistik elektronik atau jurnalistik penyiaran adalah proses jurnalistik di media radio, televisi, dan film. Yang ketiga, jurnalistik online atau online journalism, atau juga disebut jurnalistik daring atau dalam jaringan. Jurnalistik online atau jurnalistik daring adalah teknik menyebar
menyampaikan informasi melalui situs web, berita atau portal berita, yaitu media internet, media online, dan media cyber. Kita iklan dulu, jangan kemana-mana, tunggu di sini saja. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Kembali lagi dengan saya di sini. Kita akan membahas prospek kerja editor jurnalistik. Prospek kerja editor jurnalistik dibagi menjadi dua, yaitu editor, terus dua, copy editor. Editor adalah bertugas menulis, mengulas, mengubah, dan kadang menuliskan ulang suatu tulisan supaya memenuhi standar yang diminta oleh penerbit. Editor juga turut serta dalam penyusunan layout, desain, dan ilustrasi. Kedua, copy editor. Copy editor adalah menyiapkan naskah untuk dipublikasi dengan mengecek dan memperbaiki pengejaan yang salah. Mereka juga dapat menyesuaikan judul supaya terlihat tidak menarik. Tugas editor meminta penulis mengirimkan tulisan tentang kreasi atau pemikiran mereka. Kedua, memperbaiki penulisan agar pembaca bisa mengerti apa yang mau disampaikan penulis. Ketiga, mengedit naskah yang telah diubah sesuai dengan bahasa AYD atau ejaan yang disesuaikan, ataupun bahasa yang sesuai dengan standarisasi penerbit. Ketiga, setelah pengeditan naskah selesai, memasukkan semua foto atau gambar serta naskah yang sudah diedit ke bagian desain grafis atau bisa disebut setter. Setter bertugas membuat layout. Keempat, ketika penulis approve atau setuju dengan layout dan redaksionalnya, maka naskah tersebut dikirim ke Repdel atau pimpinan redaksi untuk approval tata bahasanya. Selanjutnya, setelah approve hasil layout akan masuk ke dalam bagian produksi untuk dibuat parasi filmnya. Selanjutnya ada, setelah selesai editor harus memastikan film-film tersebut tidak blur dan sudah siap dicetak. Setelah selesai film tersebut diberikan ke bagian percetakan, tugas terpentingnya adalah mengedit tulisan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan penerbit. Memberikan menulis sesuai dengan ideologi atau pemikirannya masing-masing. Lalu memastikan bahwa tulisan penulis tidak menyangkut salah atau apapun yang dapat merugikan penerbit. Serta mengkoordinasikan tulisan penulis pada pimpinan redaksi penerbit. Apabila tulisan tersebut sedikit kontroversial karena tidak menutup kemungkinan tulisan tersebut akan tetap dibukukan untuk kepentingan komersial. Sudah. Sekian berita kali ini. Saya Ahmad Yulian, pamit undur diri.